Setelah menonton video instruksional ini, Orang tua dan guru dapat menerapkan read aloud dengan sesuai contoh yang diberikan. orang tua dan guru dapat menentukan konsep read aloud yang baik dan benar. Dan juga mendorong anak-anak dalam kebiasaan membaca yang berkelanjutan. Indonesia ada di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Indonesia lewat Kemendikbud sebenarnya telah meningkatkan anggaran pendidikan untuk anak usia 7 hingga 18 tahun. Namun jika kita melihat hasil penelitian program for International Student Assessment, peningkatan anggaran nyatanya belum menjadi jalan keluar masalah rendahnya daya literasi masyarakat Indonesia ini. Aduh, ada cerita dan nih, gimana kemarin ini baca berita mengenai rendahnya minat baca anak di usia dini di Indonesia. Pas banget dong. Jadi juga ada lihat di YouTube, yaitu rendahnya minat baca dan pemahaman membaca Indonesia. Mau tahu nggak berapa ranking dunia minat baca Indonesia? Berapa emangnya? 60 dari 61. Ya Allah, miris dari nomor 2 loh, dan dari belakang itu. Nah itu, menurut Eno, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan Indonesia kan mengalami rendahnya minat baca? Kan pastinya lingkungan dan mungkin anak-anak itu tidak diterapkan minat bacanya sejak usia dini di rumah. Apalagi sekarang orang tua udah kasih gadget sama anaknya. Benar sih kata Eno, setuju juga. Karena semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, orang tua juga susah memantau anaknya untuk bermain HP. Benar. Kira-kira apa ya metode buat anak-anak biar bisa meningkatkan motivasi belajar dia membacanya? Kemarin itu ada juga tuh ya, cari di YouTube kan, kira-kira metode apa sih yang bisa digunakan orang tua untuk meningkatkan minat baca usia dini. Nah ketemu tuh namanya metode read aloud atau membaca nyaring. Nah metode read aloud ini yaitu dimana kita sebagai orang dewasa itu membacakan cerita dengan penuh gambar kepada anak-anak. Mau tahu nggak manfaatnya apa? Apa emangnya? Nah, manfaat dari read aloud itu yang pertama, memperkaya kosakata anak. Yang kedua, memotivasi anak untuk belajar, karena tadi banyak gambarnya tuh, memotivasi mereka untuk mencoba membaca buku itu. Terus meningkatkan pemahaman membaca juga, karena kita sebagai orang dewasa yang membacakan cerita tersebut itu kita sambil berekspresi gitu loh. Bagus tuh, dan yang kayaknya diterapkan pada anak-anak. Kalau boleh kita terapkan aja yuk besok, dan praktekin tapi. Boleh noh, gimana besok kita ke taman kampus, terus kita coba praktekkan read aloud itu. Ayo, kabarin ya. Oke, ditunggu jam 7 ya Noh. Oke, ini cari buku dulu ya. Besok kabarin ya Daning. Dadah. Eno, ini loh aplikasi Let's Read yang isinya berbagai macam buku digital. Ini adalah tampilan awal untuk aplikasi buku Let's Read. Nah, jika kita lihat di sini ada berbagai macam pilihan buku yang bisa kita pilih yang ingin kita bacakan. Jika kita scroll ke bawah lagi, ada sekitar 10.825 buku yang dikategorikan menjadi 15 kategori. Nah, coba di sini Daning untuk memilih atau mengklik dengan kategori kesehatan. Wah, menarik sekali ya Daning bukunya. Eno, kira-kira Eno mau coba baca buku yang mana? Nah, kita coba buku ini aja Daning. Ibu Aku Sakit. Oke, coba kita klik ya. Nah, di dalam cerita ini ada 3 peran. Yang pertama ada ibu dan 2 anaknya. Yang pertama ada kakaknya yang sedang sakit bernama Nana, dan ada adiknya yang sembunyi di belakang pintu bernama Nini. Di
sini ibu menceritakan bahwasannya ibu sedang ingin memberikan susu kepada Nana atau kakaknya. Ibu pun berkata, "Minumlah susu ini sayang." Dan Nana pun berkata, "Rasanya tidak enak, aku tidak mau ibu." Nah, dalam cerita ini yang slide kedua, ibu pun memberikan buah jeruk kepada si Nana. Ibu pun berkata, "Bagaimana kalau buah jeruk, Nana?" Dan Nana pun berkata, aku tidak mau ibu, karena mulutku terasa pahit." Lalu si Nini, adiknya Nana pun mendekati Nana. "Kenapa kakak punya begitu banyak bintik-bintik di muka kakak?" Lalu Nana pun berkata, "Aku tidak tahu kenapa ya setiap aku sakit terdapat bintik-bintik merah di mukaku." Akhirnya Nini mempunyai pikiran, apakah dengan adanya bintik merah di mukanya, maka ibunya akan memberikan banyak hal juga kepadanya. Nini mempunyai ide untuk memberikan bintik-bintik merah menggunakan pensil warna di wajahnya. Dani, Ana mau coba dong. Boleh? Bacanya. Oke, coba baca yang slide ini ya. Oke. Bahkan di tangan, di kakinya, Nini pun berkata, "Hihi, aku punya lebih banyak bintik dibandingkan Kak Nana." Nini berlari ke dapur dan berkata dengan penuh semangat, Ibu, lihatlah, sekarang aku juga bisa seperti Kak Nana." Lalu ibunya berkata, "Oh, Nak," ibunya terkejut. Akhirnya ibu membawa Nini ke kamar mandi. Dan ibu berkata, "Lihat kan, cuma dengan mandi kamu tidak sakit lagi." Lalu Nini sambil tersenyum bergelayut di leher ibu. Ibu adalah dokter yang paling hebat di seluruh dunia. Seperti itu, Dani. Oh iya, kamu sudah bagus Ena cara membacanya, karena Read Aloud ini diperuntukkan untuk anak-anak supaya mereka mengerti apa yang mereka baca dan sesuai dengan imajinasi mereka dengan adanya gambar ini. Gimana Dani, udah bagus belum? Udah bagus Ena, nanti kita sama-sama belajar lagi ya. Mungkin kita boleh nanti praktekkan kepada anak-anak. Manfaat Read Aloud yang pertama, Read Aloud dapat menjadikan metode yang efektif dalam meningkatkan minat baca pada anak usia dini. Yang kedua, Read Aloud dapat membantu mengasah kemampuan literasi anak seperti mendengar, menyimak, dan juga berbicara. Yang ketiga, Read Aloud juga dapat menciptakan ikatan emosional pada pembaca dan anak. Yang keempat, Read Aloud dapat membantu mengasah kemampuan berpikir kreatif anak. Dan yang kelima, Read Aloud juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Yang terakhir, Read Aloud dapat membantu anak memahami tata bahasa. Agar Read Aloud menjadi lebih menarik dan menyenangkan, ada beberapa tips atau teknik yang bisa kita lakukan loh. Yang pertama, gunakan intonasi suara yang bervariasi. Misalnya, berikan suara yang berbeda untuk setiap karakter. Yang kedua, lakukan kontak mata dan tunjukkan ekspresi wajah. Jangan hanya fokus membaca buku, lakukan kontak mata dengan anak dan tunjukkan ekspresi wajah sesuai cerita. Yang ketiga, libatkan anak dengan bertanya. Ajak anak berpikir dan berinteraksi selama Read Aloud. Misalnya bertanya, menurut kamu apa yang akan terjadi selanjutnya? Atau, bagaimana perasaan tokoh ini ya? Nah, dengan cara ini, anak akan lebih aktif dan cerita menjadi lebih seru. Yang pertama, pilih bahan bacaan bermutu. Carilah buku cerita yang memiliki nilai-nilai positif, bahasa yang sederhana, dan alur cerita yang menarik. Buku-buku ini bisa membantu anak memahami pesan moral dengan cara yang menyenangkan. Kedua, gunakan e-book atau sumber digital. Saat ini ada banyak e-book gratis yang bisa diakses untuk Read Aloud. Salah satunya adalah buku-buku digital yang tersedia di platform Let's Read. Di sana kita bisa menemukan berbagai cerita bergambar yang menarik dan berkualitas untuk dibacakan kepada anak-anak.